Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi di channel aku yaitu It's Me Yunise. Kali ini aku bakal memberi informasi lagi mengenai sama teman-teman semua, masih mengenai mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2. Tapi kali ini aku bakal bahas 3 bab sekaligus, yaitu mulai dari teori perdagangan internasional dan strategi pembangunan, yang kedua yaitu mengenai kebijakan neraca pembayaran, utang dan krisis keuangan, dan yang terakhir yaitu mengenai keuangan investasi dan bantuan asing. Jadi jangan sampai di skip videonya karena sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Informasi ini sangat bermanfaat. Tapi sebelum kita ke videonya, aku mau minta sama teman-teman semua buat jangan lupa like, komen, dan jangan lupa subscribe channel aku supaya aku semakin semangat bikin video dan membagi informasi-informasi yang bermanfaat bagi teman-teman semua juga. Selanjutnya langsung aja kita ke videonya yang bab pertama. Di dalam bab teori perdagangan internasional dan strategi pembangunan ini, pertama-tama kita bakal bahas perekonomian global atau globalisasi perekonomian. Globalisasi perekonomian ini ditandai dengan semakin meningkatnya keterbukaan perekonomian suatu negara, yang sebagai akibatnya yaitu investasi asing langsung meningkat, arus modal internasional juga meningkat, perdagangan internasional juga akan meningkat. Dan globalisasi perekonomian ini memiliki dampak positif yang dirasakan oleh sebagian masyarakat atau sebagian negara. Dampak positifnya apa aja sih? Yang pertama yaitu peluang bisnis semakin terbuka lebar. Kenapa terbuka? Karena tidak ada lagi hambatan perdagangan internasional di antara kedua belah negara atau beberapa negara gitu. Dan yang kedua yaitu transfer teknologi, pengetahuan, dan inovasi semakin cepat. Yang ketiga yaitu pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat. Dan yang terakhir yaitu enggan berperang. Kenapa sih kok bisa enggan berperang menjadi dampak positif dari perekonomian global? Karena ketergantungan suatu negara terhadap negara lain. Jadi ketika mereka berperang, nanti memenuhi kebutuhan negaranya siapa lagi gitu. Tetapi dampak positif ini hanya dirasakan oleh sebagian wilayah atau sebagian negara aja. Dan yang paling besar menerima dampak positif ini yaitu negara-negara maju atau negara-negara kaya. Loh, negara-negara berkembang gimana dong? Apalagi negara-negara miskin, gimana gitu. Nah, sebagian besar negara miskin atau negara berkembang ini merasakan dampak negatif yang lebih banyak ketimbang dari dampak positifnya. Apa aja sih dampak-dampak negatifnya? Yang pertama, degradasi lingkungan itu semakin cepat. Yang kedua, ketimpangan itu semakin tinggi. Yang ketiga yaitu negara-negara kaya atau dominasi negara-negara maju ini semakin menjerat, misalnya utang luar negeri dan lain-lain sebagainya. Udah banyak kan contoh-contohnya kita lihat gitu, seperti misalnya Zimbabwe. Yang terakhir yaitu ketimpangan antar suatu negara dengan negara lain atau suatu wilayah dengan negara lain akan semakin meluas sebagai akibat dari ketidakmampuan suatu negara dalam mengikuti arus globalisasi ini sendiri. Dan globalisasi perekonomian ini sebenarnya diatur oleh suatu badan bernama WTO atau bahasa kamu saya World Trade Organization, yang didirikan di Jenewa pada tahun 1995 menggantikan GATT atau GATT yang artinya itu General Agreement on Tariff and Trade. Jadi itu badan yang mengawasi atau mengatur dari perekonomian global ini sendiri. Yang kedua, kita bakal bahas perdagangan internasional, beberapa isu penting. Di sini kita akan bahas beberapa negara miskin seperti Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin. Negara-negara miskin ini pasti cenderung akan menghasilkan produk primer atau memproduksi produk primer, yaitu produk-produk yang dihasilkan dari pekerjaan yang bersifat ekstraktif. Contohnya yaitu seperti pertanian, perkebunan, perikanan, penggalian, pertambangan, dan lain sebagainya, atau produk-produk yang tidak memiliki nilai tambah atau tidak diproses terlebih dahulu atau minim pengolahan.
Kemudian produk-produk ini bakal diekspor ke negara-negara maju misalnya, sehingga kita akan mengalami ketergantungan ekspor, atau negara-negara ini akan mengalami yang namanya ketergantungan ekspor. Ketergantungan ekspor ini sendiri yaitu ekspor ini dijadikan sebagai sumber pembiayaan utama dari negara tersebut. Selain kita ketergantungan ekspor, kita juga, atau negara-negara berkembang atau negara miskin ini juga mengalami yang namanya ketergantungan impor. Ketergantungan impor ini terjadi karena ketidakmampuan suatu negara untuk memproduksi barang tersebut di dalam negerinya sendiri. Biasanya ketergantungan impor ini lebih ke bahan-bahan baku industri, teknologi canggih, dan barang-barang yang tidak bisa dibuat di negaranya sendiri. Kita tahu bahwa barang-barang industri atau barang-barang teknologi ini memiliki harga yang mahal, atau nilai tambahnya juga mahal dibandingkan dengan nilai produk primer yang diekspor tadi. Sehingga ketika impor lebih besar daripada ekspor, hal ini terus-menerus akan menyebabkan defisit kronis pada pos neraca pembayaran, yaitu pada pos transaksi berjalan. Pos transaksi berjalan ini yaitu kelebihan pembayaran impor terhadap penerimaan ekspor, kemudian dikompensasikan ke pos transaksi modal. Pos transaksi modal ini yaitu kelebihan penerimaan dari dana-dana pinjaman atau investasi, baik itu dari negara atau swasta asing, sebagai kelebihan dari pembayaran pokok pinjaman atau bunga pinjaman dari investasi atau pinjaman-pinjaman sebelumnya. Jadi tentunya kelebihan impor jika tidak dibarengi juga dengan ekspor yang besar atau ekspor yang memiliki nilai tambah yang besar juga, maka akan menyebabkan defisit kronis pada neraca pembayaran. Oh ya, perdagangan internasional atau perdagangan bebas ini sebenarnya memiliki dampak positif. Perdagangan bebas ini yaitu impor dan ekspor dari negara satu ke negara lainnya tidak dibatasi kuota, tarif, atau restriksi atau hambatan-hambatan lainnya. Apa sih dampak positifnya? Yaitu meningkatkan efisiensi ekonomi statis dan pengoptimalan dari sumber daya. Dan beberapa penelitian mengungkapkan bahwa negara-negara miskin cenderung elastisitas harga dan elastisitas pendapatan terhadap permintaan produk primernya relatif lebih rendah dari negara-negara maju atau negara-negara kaya. Apa sih itu elastisitas harga terhadap permintaan? Yaitu responsivitas dari suatu kuantitas komoditas terhadap harga produk atau harga perubahan harganya gitu. Dan apa sih elastisitas pendapatan terhadap permintaan suatu komoditas atau suatu barang primer? Yaitu responsivitas dari suatu kuantitas permintaan suatu komoditas terhadap perubahan pendapatannya. Dan kedua fenomena ini, yaitu fenomena elastisitas pendapatan terhadap permintaan dan elastisitas harga terhadap permintaan yang relatif rendah ini, akan mengakibatkan suatu fenomena yang namanya instabilitas pendapatan ekspor. Instabilitas pendapatan ekspor ini merupakan fluktuasi yang besar dalam pendapatan ekspor yang diakibatkan dari kedua fenomena tadi, kemudian mengakibatkan pergerakan yang tidak menentu di dalam harga ekspor. Yang pertama itu mengenai keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif ini yaitu secara sederhananya begini. Teori ini mengatakan bahwa suatu negara bakal memproduksi suatu komoditas ketika komoditas itu memiliki biaya peluang atau biaya oportunitas paling rendah dari alternatif-alternatif lainnya gitu. Nah, di keunggulan komparatif ini mengharuskan suatu negara itu melakukan spesialisasi atau konsentrasi sumber daya pada sebagian kecil komoditas. Kemudian keunggulan komparatif ini pasti akan menimbulkan teori perdagangan internasional. Sebenarnya kita bertanya-tanya, apa sih sebenarnya yang kenapa sih gitu kok perdagangan internasional ini harus dilakukan? Karena
didasarkan pada perbedaan struktur biaya dan harga relatif. Misalnya kita beri contoh begini. Ketika ada dua negara yaitu Jerman dan Kenya. Jerman ini ketika memproduksi barang industri atau barang elektronik memiliki biaya peluang yang lebih rendah dibandingkan ketika ia memproduksi barang primer seperti sayuran. Nah, yang Kenya ini memiliki biaya peluang atau biaya oportunitas paling rendah dalam memproduksi sayuran ketimbang memproduksi barang elektronik tadi. Jadi lebih baik Jerman ini mengimpor barang primer dan Kenya ini lebih baik mengimpor juga barang industri tadi atau barang-barang elektronik tadi. Jadi ketika ada saling membutuhkan, Jerman butuh barang primer, Kenya butuh barang industri, maka terjadilah perdagangan internasional di antara kedua negara tersebut. Yang kedua yaitu teori anugerah faktor. Teori anugerah faktor ini teori yang mengatakan bahwa suatu negara itu akan memproduksi suatu komoditas ketika komoditas tersebut pada pendaya gunaan sumber daya faktor produksi yang optimal, contohnya tanah, modal, tenaga kerja dan lain-lain. Jadi ketika faktor produksi yang melimpah itu tenaga kerja, maka satu komunitas itu diproduksi dengan padat karya atau banyak tenaga kerjanya. Tapi ketika satu negara itu memproduksi faktor produksinya yang paling besar itu pada modal, maka satu negara itu akan cenderung melakukan produksi dengan menggunakan padat modal atau menggunakan mesin-mesin atau teknologi yang canggih. Yang keempat, kita bakal bahas mengenai kritikan terhadap teori-teori yang udah kita bahas tadi dalam konteks pengalaman negara-negara berkembang. Kenapa teori-teori ini dikritik? Karena yang pertama, dalam teori ini dikatakan bahwa sumber daya itu tetap, lapangan pekerjaan itu penuh, dan imobilitas internasional dari moda tenaga kerja terampil. Yang kedua, dikatakan bahwa teknologi itu semuanya serupa atau sama dan selera konsumen itu tidak dipengaruhi oleh pengaruh produsen. Yang ketiga yaitu tidak adanya resiko atau ketidakpastian. Dan yang keempat yaitu pemerintah tidak memiliki kekuatan atau tidak memiliki peran dalam perdagangan internasional, dan harga-harga dalam perdagangan internasional ini murni dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan. Yang keempat yaitu perdagangan akan selalu berimbang dan perekonomian negara-negara akan cenderung mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan harga-harga internasional. Yang kelima atau yang selanjutnya yaitu karena keuntungan dari perdagangan internasional ini akan dirasakan atau diterima sepenuhnya oleh warga negara. Dari beberapa penjelasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak mungkin semua yang saya jelaskan tadi itu terjadi dalam kehidupan nyata, seperti tidak adanya resiko atau ketidakpastian, karena semua hal pasti memiliki resiko dan tidak pasti. Selanjutnya itu seperti sumber daya tetap. Seperti yang kita ketahui bahwa sumber daya itu tidak tetap, bisa habis dan bisa diperbaharui. Atau misalnya mungkin seperti pemerintah tidak berperan, yang pada kenyataannya pemerintah memiliki peranan yang besar dalam perdagangan internasional ini. Itulah kritikan-kritik. Itulah kenapa perdagangan internasional atau teori-teori perdagangan bebas tradisional tadi dikritik oleh para pengkritiknya. Strategi industrialisasi terhadap kebijakan ekspor. Pendekatan strategi industrialisasi ini yaitu pendekatan yang berorientasi keluar dan optimistis bahwa pembangunan yang didorong oleh ekspor, tetapi tidak mengabaikan atau masih menekankan pada peranan penting pemerintah. Yang ketujuh yaitu perdagangan selatan-selatan dan integrasi ekonomi.
Salah satu variasi dari perdagangan selatan-selatan ini yaitu integrasi ekonomi. Ekonomi atau penyatuan ekonomi ini terjadi apabila beberapa negara dalam suatu wilayah atau kawasan membentuk uni ekonomi atau blok perdagangan regional, yang kemudian menciptakan hambatan-hambatan atau tarif terhadap produk-produk dari negara-negara non anggota dan membebaskan terhadap negara-negara anggota. Ada 3 istilah mengenai ini, yaitu pabean tunggal, yang kedua itu kawasan perdagangan bebas, dan yang ketiga itu pasar bersama. Apa itu pabean tunggal? Pabean tunggal yaitu negara-negara ini menetapkan tarif bersama kepada negara-negara lain, tetapi antar sesama anggotanya dia hilangkan tarif atau tidak mengenakan tarif. Yang kedua yaitu kawasan perdagangan bebas, yaitu negara-negara non anggota ini dikenakan tarif yang berbeda-beda antar negara, tetapi negara-negara anggota tidak dibatasi oleh tarif. Dan yang ketiga yaitu pasar bersama. Pasar bersama ini memiliki seluruh sifat pabean tunggal ditambah dengan pergerakan bebas tenaga kerja dan modal di antara negara-negara mitra perdagangan. Seperti itu. Yang kedelapan yaitu kebijakan perdagangan negara-negara maju. Pada kesepakatan perputaran Uruguay atau Uruguay Round pada tahun 1995, secara drastis menurunkan tarif dan non-tarif di segala sektor, dan pada kesepakatan ini juga dibentuk WTO sebagai pengganti dari General Agreement on Tariff and Trade atau GATT pada tahun 1995 ini. Ada 3 poin utama. Yang pertama yaitu negara-negara maju memangkas tarif produk manufaktur rata-rata sebesar 40%, dan negara-negara berkembang tidak menaikkan tarif sama sekali dikarenakan terikat pada reformasi perdagangan baru. Namun, terlepas dari penurunan tarif ini, negara-negara berkembang masih menghadapi tarif yang lebih tinggi sebesar 10%, dan negara-negara miskin bahkan 30% lebih tinggi. Yang kedua yaitu untuk perdagangan produk-produk pertanian masih di bawah otoritas WTO, tetapi secara bertahap akan diliberalisasi. Yang ketiga untuk tekstil dan pakaian jadi, kuota MFA yang selama ini merugikan ekspor negara-negara berkembang akan dihapuskan pada tahun 2005, dan pengurangan paling besar terjadi pada penghujung kesepakatan tersebut. Itulah 3 poin utama atau 3 poin penting yang terjadi pada kesepakatan Uruguay atau Uruguay Round. Di bab selanjutnya kita bakal bahas yang namanya kebijakan neraca pembayaran, utang, krisis keuangan, dan stabilisasi. Yang pertama kita bahas yaitu mengenai pos-pos yang ada di dalam neraca pembayaran. Terdapat 3 pos di dalam neraca pembayaran. Yang pertama itu pos transaksi berjalan, pos transaksi modal, dan pos cadangan moneter atau cadangan internasional. Baiklah, sebelum kita mempelajari mengenai ketiga pos tadi, kita bakal atau harus tahu dulu apa sih neraca pembayaran. Neraca pembayaran ini maksudnya yaitu sebuah ringkasan catatan yang menunjukkan transaksi suatu negara dengan dunia dalam suatu periode. Yang pertama kita bahas mengenai pos transaksi berjalan. Pos transaksi berjalan ini yaitu bagian di neraca pembayaran yang menunjukkan nilai pasar ekspor dan nilai pasar impor, baik itu yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Yang berwujud di sini misalnya ekspor kayu manis, ekspor ini, ekspor itu, yang berwujud barang gitu. Dan yang tidak berwujud ini seperti jasa pengiriman. Di sini kita mengenal istilah yang namanya dengan pengangsuran hutang. Pengangsuran hutang ini maksudnya pembayaran atas bunga atau pokok pinjaman atau terhadap utang eksternal publik.
Yang kedua, kita mengenal istilah yang namanya surplus. Surplus ini yaitu ketika pendapatan suatu negara lebih besar dibandingkan dengan pengeluarannya. Atau secara sederhananya ketika impor lebih kecil daripada ekspor atau ekspor lebih besar daripada impor. Yang selanjutnya yaitu istilah defisit. Istilah defisit ini merupakan kebalikan dari surplus, yaitu ketika pendapatan suatu negara lebih kecil dibandingkan dengan pengeluarannya. Selanjutnya itu kita bahas mengenai pos transaksi modal. Pos transaksi modal ini yaitu bagian dari neraca pembayaran yang menunjukkan volume investasi swasta asing dan hibah serta pinjaman-pinjaman yang mengalir ke dalam atau keluar suatu negara dalam suatu periode, biasanya sih dalam 1 tahun. Di sini kita mengenal istilah yang namanya pelarian modal. Pelarian modal ini yaitu aliran dana ke luar negeri oleh warga negara atau perusahaan untuk menghindari yang namanya resiko di negara asalnya. Selanjutnya yaitu pos cadangan internasional atau cadangan moneter. Pos ini merupakan bagian penyeimbang di neraca pembayaran, di mana yang menunjukkan bagaimana saldo kas atau moneter atau cadangan valuta asing dan klaim keuangan jangka pendek telah berubah dalam merespon transaksi berjalan dan transaksi modal. Selanjutnya kita membahas mengenai persoalan defisit. Persoalan defisit ini bisa kita tanggulangi dengan cadangan internasional. Cadangan internasional ini dapat ditarik untuk membayar tagihan utang, dan bisa bertambah dengan adanya penjualan ekspor neto dan aliran modal masuk, serta dapat digunakan sebagai jaminan atau agunan untuk investasi selanjutnya. Dan selanjutnya kita membahas mengenai akumulasi utang dan kemunculan krisis utang. Akumulasi utang eksternal. Akumulasi utang eksternal ini maksudnya ketika pasokan tabungan domestik rendah, defisit pembayaran transaksi berjalan sangat tinggi, dan impor barang modal diperlukan untuk memperbanyak sumber daya domestik. Utang eksternal ini maksudnya jumlah utang luar negeri, swasta, dan publik yang dipinjam oleh suatu negara. Jika sebelumnya kita membahas mengenai kemunculan utang, di sini kita akan membahas mengenai penanggulangan utang itu sendiri. Kita mengenal istilah yang namanya instabilitas makroekonomi. Instabilitas makroekonomi ini ialah suatu situasi atau kondisi di mana negara mengalami inflasi yang tinggi dibarengi dengan pembayaran defisit anggaran dari perdagangan dan peningkatan jumlah uang beredar yang sangat pesat. Jadi instabilitas makroekonomi ini dapat terjadi ketika inflasi, defisit, dan JUB berkembang sangat pesat terjadi dalam satu periode. Selanjutnya kita bahas istilah kebijakan stabilisasi. Kebijakan stabilisasi ini ialah serangkaian koordinasi kebijakan fiskal dan moneter ketat yang bertujuan untuk mengatasi instabilitas makroekonomi tadi, yaitu mengatasi inflasi, mengatasi defisit pembayaran, dan memperbaiki neraca. Selanjutnya yaitu utang najis. Apa sih utang najis? Kenapa namanya utang najis? Utang najis yaitu utang yang dilakukan oleh suatu pemerintahan di dalam suatu negara yang tidak demokratis, yang tidak sejalan dengan kepentingan masyarakatnya. Jadi utang untuk kepentingan dia dan golongannya, atau kepentingan yang tidak sejalan dengan masyarakatnya. Dan diharapkan utang ini tidak diwariskan kepada generasi atau pewaris pemerintahan selanjutnya yang lebih demokratis, yang tentunya pasti juga merugikan pemerintahan yang selanjutnya. Itulah pembahasan mengenai bab 13. Baiklah, di bab selanjutnya itu bab 14, kita bakal bahas mengenai keuangan, investasi, dan bantuan asing. Pertama, kita bakal bahas mengenai dari mana sih sumber-sumber keuangan internasional ini berasal.
Yang pertama sumbernya yaitu dari investasi swasta asing langsung dan investasi portofolio. Investasi swasta asing langsung di sini yaitu investasi dari perusahaan-perusahaan multinasional atau perusahaan-perusahaan besar yang punya cabang di lebih dari satu negara. Yang kedua yaitu investasi portofolio. Investasi portofolio ini yaitu investasi yang dilakukan oleh individu dan perusahaan swasta, dana pensiun, reksadana, dan dalam bentuk saham, obligasi, sertifikat deposito, surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta atau perusahaan publik. Yang kedua, sumber dana internasional ini berasal dari pengiriman uang dari pendapatan pekerja migran di luar negeri, misalnya TKI. Jadi ketika ada tenaga kerja Indonesia yang mengirimkan uang ke dalam negeri itu dianggap sebagai pendapatan dari sumber keuangan internasional. Yang terakhir yaitu bantuan asing. Bantuan asing ini ada yang dari pemerintah nasional, individual, atau dari lembaga atau badan donor multinasional. Dan juga ada yang berasal dari lembaga swadaya masyarakat. Itu tiga sumber keuangan internasional. Tadi kita sudah membahas menyinggung mengenai investasi swasta asing langsung dan perusahaan multinasional. Jadi investasi swasta asing langsung ini berasal dari perusahaan multinasional seperti yang sudah saya jelaskan terlebih dahulu tadi. Investasi swasta asing langsung yang diperoleh dari perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional ini yaitu perusahaan yang memiliki cabang tidak hanya di satu negara tapi lebih dari satu negara. Jadi perusahaan multinasional ini perusahaan besar yang punya pusat produksi di berbagai negara. Kalau kita contohin seperti misalnya kalau brand fashion Zara, dan seperti Toyota, Honda, dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan multinasional ini. Jadi dari perusahaan-perusahaan seperti inilah investasi swasta asing langsung ini berasal. Yang kita bahas selanjutnya itu mengenai investasi asing langsung atau foreign direct investment. Apa sih itu FDI? Kita sering bilang yang namanya FDI, tapi FDI itu apa sih gitu? FDI itu yaitu investasi ekuitas atau investasi saham di luar negeri yang dilakukan oleh perusahaan multinasional swasta. Jadi investasi yang melakukan investasi namanya perusahaan multinasional atau multinational company. Investasinya dinamakan dengan investasi asing langsung atau bahasa Inggrisnya foreign direct investment. Selanjutnya pro dan kontra dari investasi asing langsung ini. Jadi ada kelompok-kelompok yang menyatakan setuju dengan bantuan atau pinjaman asing atau investasi asing ini. Ada juga kelompok-kelompok yang menyatakan tidak setuju. Ya karena seperti yang kita lihat terkadang pinjaman atau bantuan-bantuan atau investasi asing ini baik itu langsung maupun investasi portofolio justru terkadang menjerat negara sehingga berhutang banyak dan nantinya aset-aset negara yang dijadikan sebagai jaminan. Jadi menurut kelompok yang pro, mereka mengatakan bahwa investasi asing ini dapat memenuhi kesenjangan dalam tabungan, dalam valuta asing, pendapatan, dan manajemen. Namun kelompok-kelompok yang tidak setuju ini mengatakan bahwa investasi asing ini hanya akan memperlebar kesenjangan, yang kaya tambah kaya dan yang miskin tambah miskin. Baiklah, setelah tadi kita ngomong-ngomong mengenai bantuan asing, pinjaman asing, tapi
Kita pasti perlu tahu apa sih itu bantuan asing. Mungkin ada dari teman-teman semua yang belum tahu apa itu bantuan asing. Bantuan asing itu yaitu transfer internasional dari dana publik dalam bentuk pinjaman ataupun hibah, baik secara langsung dari satu pemerintah ke pemerintah lain atau bilateral seperti Bank Dunia. Jadi itu pengertian atau definisi dari bantuan asing. Dan ketika ada bantuan, pasti ada syarat-syaratnya. Gak mungkin dong negara-negara maju atau negara-negara pendonor ini mau memberikan bantuan secara cuma-cuma, bantuan lepas, gak mungkin gitu. Mungkin sih mungkin, tapi sedikit banget kemungkinannya. Jadi di antara syarat-syarat yang ada yang namanya syarat lunak atau syarat-syarat pinjaman lunak. Syarat-syarat pinjaman lunak ini syarat-syarat yang lebih manusiawi atau yang lebih menguntungkan bagi negara penerima bantuan dibandingkan dengan syarat-syarat yang standar yang ada di pasar keuangan internasional. Jadi syarat ini lebih sedikit lebih menguntungkan lah gitu. Dan biasanya disalurkan oleh bank pembangunan resmi atau bantuan pembangunan resmi. Ini maksudnya bukan penyalurannya, tapi namanya bantuan pembangunan resmi gitu. Bantuan pembangunan resmi ini atau yang disebutnya Official Development Assistance atau ODA, yaitu penyaluran pinjaman atau hibah dengan syarat lunak tadi oleh badan resmi. Badan resmi ini biasanya negara-negara yang tergabung ke dalam OECD. OECD pasti udah pernah dengar apa itu OECD. OECD yaitu Organization for Economics Cooperation and Development. Itu yang disebut OECD. OECD ini biasanya negara-negara yang berpendapatan tinggi, yaitu negara-negara donor bagi bantuan-bantuan. Jadi negara inilah atau negara yang tergabung ke dalam organisasi inilah yang biasanya menyalurkan bantuan dengan syarat lunak ini. Terus kita mikir apa sih alasan suatu negara memberikan bantuan ataupun misalnya hibah dalam bentuk hibah gitu. Kita apa sih alasannya gitu kan? Alasannya ada setidaknya ada dua. Yang pertama tuh alasan politik. Negara-negara maju ini mungkin ada kepentingan politik, jadi dia misalnya kami bakal bantu kalian dengan segini, tapi bantu kami dalam masalah politik begini gitu. Kita nggak tahu perjanjiannya bagaimana, tapi intinya perjanjian politik atau masalah politik gitu, karena alasan politik. Yang kedua tuh karena alasan atau motivasi ekonomi. Terus dengan adanya motivasi tadi, kenapa sih kok mau aja negara berkembang menerima bantuan ini? Misalnya kayak IMF gitu. IMF tuh kan pasti ada perjanjiannya, kayak IMF tuh mencampuri urusan moneter Indonesia misalkan begitu. Tapi kok mau aja gitu. Jadi negara-negara penerima bantuan ini mau karena kayak didorong oleh ekonom negara maju ini, kayak oh kalau bantuan ini penting untuk pembangunan, bisa meningkatkan pembangunan, bisa pinjam dana segini nanti buat jalan tol, buat ini buat itu, bisa meningkatkan perekonomian. Jadi didorong oleh ekonom dunia. Dan ditambah lagi dengan cerita-cerita dari negara-negara yang berhasil, yang katanya dia berhasil karena memanfaatkan bantuan asing untuk pembangunannya. Jadi dia berhasil karena bantuan dari asing ini, karena pinjaman dari asing ini sangat dibutuhkan gitu.